Kaisar Shihen memandang Penatua Yi dengan ekspresi jelek, tetapi Penatua Yi tidak berani menuruti perintahnya. Harus diketahui bahwa Tuan Yi adalah seorang guru yang diutus oleh ayahnya untuk menjaganya. Secara logika, dia seharusnya mematuhi sepenuhnya perintahnya, namun tindakan Tuan Yi saat ini membuat Kaisar Shihen terlihat sangat jelek. "Penatua Yi, apa maksudmu?" ucap Kaisar Shihen berkata dengan ekspresi jelek. Seolah merasakan ketidaksenangan di hati Kaisar Shihen, Penatua Yi buru-buru membungkuk dan memberi hormat. "Tuanku, ini bukan karena bawahan ini tidak menghentikannya, tetapi karena bawahan ini mendengar berita tentang orang ini sebelumnya." Kaisar Shihen menoleh, jelas ingin mendengar penjelasan Penatua Yi. Penatua Yi berkata lagi, "Orang ini memiliki asal-usul yang misterius. Dia bukan dari tanah suci Sikong, tetapi dia bertemu Nona Sikong belum lama ini di puncak Tongtian. Orang ini bertingkah sombong, tapi yang pasti dia tidak mengenal Nona Sikong pada awalnya, tapi entah kenapa, Lady Sikong sebenarnya cukup menghormati orang ini," kata Penatua Yi memberitahukan. Singkat cerita, setelah Penatua Yi menjelaskan semua informasi yang dia ketahui tentang Qin Chen, sosok Kaisar Shihen berkedip, dan dia terbang langsung menuju makam berdarah di reruntuhan. Melihat ini, Penatua Yi tidak punya pilihan selain tersenyum masam dan mengikuti. Pada saat ini, banyak Tianjiao kuat yang sebelumnya berada di puncak Tongtian juga bergegas mendekat. Apa yang dilakukan Qin Chen di puncak Tongtian juga dengan cepat diteruskan. Membunuh Pangeran Qilin, menghancurkan avatar tertinggi Qilin, membunuh iblis pemakan hati, menantang Kaisar Shihen, satu demi satu ditransmisikan, menyebabkan guncangan hebat. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya, dan langsung pergi ke kedalaman makam berdarah ini. Aura tertinggi setengah langkah yang mengerikan terus meresap, dan pada saat ini, banyak arogansi dan orang kuat di dunia luar dengan gila-gilaan memahami dan menyerap kekuatan tertinggi setengah langkah yang tersebar. Apa yang muncul di depan Qin Chen adalah pusaran berdarah, yang berisi asal-usul tertinggi setengah langkah yang mengerikan. "Tuan muda, hati-hati." Di belakang Qin Chen, Lady Sikong segera menindaklanjuti. Dengan ekspresi waspada di wajahnya, dia berkata, "Saya telah mendengar dari ayah saya bahwa reruntuhan makam berdarah itu sangat berbahaya dan berisi aturan utama leluhur yang jatuh. Orang normal hanya bisa menyerap di luar, sekali diterobos, itu sangat berbahaya dan sangat mudah untuk diserang oleh sumber kuburan darah. Pada saat ini, kekuatan sumber yang mengepul meresap dari kedalaman kuburan darah, dan nafas yang kuat menyerang Qin Chen, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya." Lady Sikong hampir tidak dapat bertahan, tetapi Perisen Huang dan Tian He Shengzi yang berada di belakangnya jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan bahkan Fei Evil menjadi sedikit pucat. "Oh, benarkah?" ucap Qin Chen melihat pusaran berwarna darah di depannya, yang merupakan kekuatan asli dari makam berdarah ini. Pada saat ini, pusaran ini tampaknya seakan menyatu dengan tanah leluhur yang gelap ini dan jalan surga di langit, membentuk keseimbangan khusus. Keseimbangan semacam ini sangat rahasia, dan hanya karena Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya maka dia dapat memahaminya. Untuk beberapa alasan, Qin Chen secara naluriah merasakan dalam pikirannya bahwa dia tidak bisa membiarkan pusaran berdarah ini terus menghilang. Pedang unicorn tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan dia menebas pusaran air berdarah. "Tuan, kamu, hati-hati," ucap Lady Sikong kulitnya berubah drastis, dan topeng api merah tiba-tiba muncul di tangannya. Topeng api itu berdengung seperti cangkang telur dan melindunginya. Di luar kuburan darah, Kaisar Shihen dan Penatua Yi bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak. "Kaisar, berhati-hatilah," ucap Penatua Yi buru-buru berdiri di depan Kaisar Shihen. Saat berikutnya, suara ledakan terdengar, dan Qin Chen menebas pusaran darah dengan pedang, dan cahaya berdarah yang mengejutkan tiba-tiba meledak, menyebar dalam sekejap. Dengan keras, Penatua Yi dikejutkan berulang kali. Lady Sikong juga dengan paksa mengaktifkan penutup api merah, melawan dengan susah payah, dan mengangkat kepalanya pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka melihat bahwa setelah Qin Chen memotong celah di pusaran berdarah dengan pedangnya, dia langsung menembus pusaran berdarah dengan telapak tangannya, dan dengan paksa mengeluarkan sumber kegelapan di dalamnya.
Dengan keras, Qin Chen meraih asal-usul makam darah Suhua tingkat tertinggi setengah langkah ini secara langsung di tangannya. Asal-usul reruntuhan kuburan darah berdetak di tangan Qin Chen, memancarkan aura agung seperti hati. Sejumlah besar kekuatan sumber gelap, seperti ular piton berwarna darah, terus-menerus menjerat dan membungkus Qin Chen, terus-menerus merobek tubuh Qin Chen, seolah-olah ingin mencabik-cabik tubuhnya. Aura tertinggi setengah langkah yang mengerikan terus menghilang, dan dampaknya memenuhi dunia, seperti gelombang darah yang mengalir, membuat Lady Sikong dan Penatua Yi serta yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat ini, Qin Chen seperti dewa iblis, berdiri di tengah dampak berdarah, tidak peduli betapa menakutkannya dampak tingkat tertinggi setengah langkah ini, itu tidak dapat membahayakannya sedikitpun. Aura seperti ular piton berwarna darah yang mengepul terus merobek tubuh Qin Chen, tetapi pertahanan Qin Chen sendiri hanya bisa terus runtuh. Tidak jauh dari sana, Kaisar Shihen tersentak, wajahnya berkedut. Meskipun dia juga memiliki kekuatan tingkat tertinggi setengah langkah, dia mungkin tidak takut dengan kekuatan tertinggi setengah langkah ini. Namun, kuburan darah di tanah leluhur yang gelap ini semuanya luar biasa, dan yang terkubur di dalamnya adalah orang-orang kuat dari klan gelap saat itu. Tidak takut bukanlah takut, jika dia adalah Qin Chen, dia tidak akan pernah bisa bertahan begitu lama dan begitu tenang di bawah pengaruh yang mengerikan ini. Dari mana asal-usul anak ini? Gumam Kaisar Shihen kaget dan wajahnya jelek. Di samping, Lady Sikong dan yang lainnya juga cukup terkejut, adegan Qin Chen seperti dewa iblis meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati mereka. Klan gelap memuja yang kuat, sosok Qin Chen yang menjulang tinggi memberi Lady Sikong dampak yang kuat, dan seluruh tubuhnya panas tak terlukiskan. Asal-usul yang tertinggi setengah langkah. Menghadapi asal-usul seperti hati di tangannya, pupil Qin Chen sedikit menyusut. Dalam asal ini, dia benar-benar merasakan vitalitas yang samar. Mungkinkah anggota klan gelap yang pernah jatuh di zaman kuno ini belum jatuh? Tebakan seperti itu membuat hati Qin Chen tiba-tiba bergetar. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan bahwa ada ledakan vitalitas dalam asal-usul orang-orang gelap yang telah mati selama ratusan juta tahun? Meskipun vitalitas ini sangat lemah, Qin Chen mengendalikan aturan kematian, yang dapat dianggap sebagai separuh dari orang-orang di dunia bawah. Jika vitalitas ini dibiarkan bertahan, bukan tidak mungkin baginya untuk pulih di masa depan. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa asal-usul orang kuat klan gelap yang jatuh ini sebenarnya mengandung kekuatan jalan surga yang sangat kuat. Kekuatan jalan surga ini, yang mengandung jejak energi iblis, jelas merupakan kekuatan jalan surga di dunia iblis ini. Dalam ratusan juta tahun ini, telah digabungkan dengan sempurna dengan asal-usul orang kuat klan gelap ini, dan keduanya dapat hidup berdampingan, dan hampir berintegrasi sepenuhnya. Jika sumber ini dibiarkan menyatu dengan langit dan bumi, akan ada peningkatan besar di benua Heiyu. Apa yang ingin dilakukan anggota klan gelap ini? Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Mungkinkah mereka ingin menggunakan tanah leluhur yang gelap ini untuk memperluas benua Yu hitam? Pikir Qin Chen menggelengkan kepalanya, samar-samar dia merasa bahwa niat klan kegelapan tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Qin Chen memegang sumber gelap ini, dan banyak pemikiran muncul di hatinya. Saat berikutnya, wajah Qin Chen keras, seperti batu abadi, dan dia tiba-tiba menangkap sumber kegelapan. Sumber kegelapan seukuran kepala ini dengan paksa diperas dan diledakkan oleh Qin Chen, dan aliran aura asli berwarna darah berceceran di mana-mana. Qin Chen membuka mulutnya seperti ikan paus panjang yang menelan air, dengan panik melahap sumber kekuatan yang luar biasa ini ke dalam tubuhnya. Gila? Orang ini gila. Melihat Qin Chen melahap sumber kegelapan berdarah secara langsung, Lady Sikong, Kaisar Shihen dan yang lainnya tidak jauh dari situ menjadi gila. Asal-usul kegelapan sangat eksplosif, terutama asal-usul orang kuat di tanah leluhur yang gelap, meskipun telah mengalami reruntuhan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih menyatu dengan sisi jalan surga ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua penguasa klan gelap hanya berani mengambil keuntungan dari waktu ketika kuburan darah dihancurkan, untuk menyerap sedikit rasa aslinya, tidak ada yang berani melahap seluruh sumber gelap secara langsung.
Karena pernah ada orang kuat yang buru-buru masuk ke dalam reruntuhan kuburan darah, mencoba untuk langsung melahap sumber dari reruntuhan kuburan darah, tetapi setelah menyerap hanya sebagian saja, dia meledak dan mati di tempat. Sejak itu, tidak ada yang berani menelan sumber ini secara langsung. Tapi sekarang, Qin Chen benar-benar melanggar tabu dan langsung melahap sumber kegelapan, bahkan langsung melahap sumber kegelapan di reruntuhan makam berdarah. Bukankah ini orang gila? Dengan keras, Qin Chen merasakan kekuatan sumber gelap di tubuhnya melonjak liar. Setelah memasuki tubuh Qin Chen, sumber gelap mengamuk dengan liar, masih berjuang mati-matian, tidak ingin ditelan oleh Qin Chen. Sudut mulut Qin Chen mencibir, matanya acuh tak acuh seperti elang, darah raja kegelapan di tubuhnya diam-diam beredar, dan dengan embusan, sumber kegelapan yang masih berjuang di tubuh Qin Chen sebelumnya langsung disempurnakan. Kekuatan paling murni di antara mereka tiba-tiba diserap oleh Qin Chen, dan kemudian beberapa kotoran yang tersisa dihilangkan oleh Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, aura samar yang mengejutkan perlahan menghilang. Qin Chen terkejut. Setelah menyerap kekuatan ini, Qin Chen samar-samar merasakan kekuatan di tubuhnya secara bertahap meningkat sedikit. Bagaimana ini mungkin? Gumam Qin Chen sangat bersemangat. Sekarang dia telah melangkah ke ranah puncak Tianzun, dan samar-samar menyentuh setengah langkah tertinggi, tetapi dia tampaknya terjebak dalam kemacetan, dan dia masih tidak dapat mengambil langkah ini. Jika dia bisa menggunakan ini untuk mencapai terobosan, itu akan menjadi peningkatan yang sangat besar baginya. Apakah karena sumber tertinggi setengah langkah dari klan gelap? Dia menoleh dan tiba-tiba menatap Kaisar Shihen tidak jauh. Kaisar Shihen dan Penatuai ditatap oleh Qin Chen, dan mereka tiba-tiba terkejut. Tidak, ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, keduanya berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap. Qin Chen tersenyum dingin, tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk bergerak. Meskipun dia tidak takut dengan pihak lain, dia juga tahu bahwa Kaisar Shihen adalah keturunan dari gerbang Kaisar Shihen, dan Qilin Supreme di belakang Pangeran Qilin masih memiliki sarana untuk bertahan. Jika dia membunuh Kaisar Shihen, dia pasti akan memprovokasi gerbang Kaisar Shihen. Sebelum menemukan sumber jiwa iblis, Qin Chen secara alami tidak akan mengekspos dirinya dengan mudah. Melihat Kaisar Shihen dan yang lainnya pergi, Qin Chen memandang Peri Shen Huang tidak jauh dari situ. Peri Shen Huang dan yang lainnya bersinar dengan cahaya di sekujur tubuh mereka. Jelas, mereka juga mendapat banyak manfaat di bawah aura tertinggi setengah langkah ini. Namun, di makam berdarah ini, pencapaian beberapa orang masih terlalu lemah. Kalian, kembalilah dulu, ucap Qin Chen dengan ringan. Makam berdarah ini bukanlah tempat yang bisa mereka masuki. Ya Tuan Muda, ucap Peri Shen Huang dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam. Dengan kekuatan mereka, jika mereka bertahan, mereka mungkin berada dalam bahaya. Hanya saja, Peri Shen Huang menggigit bibirnya dengan ringan, ekspresinya rumit. Di platform batu gelap saat itu, dia bahkan tidak melihat Qin Chen sama sekali. Jika bukan karena buah suci gelap di tangan Qin Chen, dia tidak akan memilih untuk pergi bersama Qin Chen. Siapa sangka belum lama ini, Qin Chen telah menjadi eksistensi yang jauh dari jangkauannya. Dan kamu, kembali juga, ucap Qin Chen menoleh ke Fei Evil. Kekuatan Fei Evil masih terlalu lemah. Fei Evil melirik Qin Chen, lalu Lady Sikong, dan mengangguk. Mengikuti perjalanan Qin Chen, dia telah melihat terlalu banyak dan sangat tersentuh. Tuanku, aku akan kembali dulu, ucap Fei Evil menganggukkan kepalanya. Setelah berbicara, beberapa orang berbalik dan pergi. Tidak perlu terburu-buru, ucap Qin Chen tiba-tiba menghentikan Fei Evil dan yang lainnya. Beberapa orang menoleh. Kamu sudah lama bersama Ben Shao, ini untukmu, telan saja dulu. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan 3 buah suci gelap langsung jatuh ke tangan Peri Shen Huang, Tian He Shengzi, dan Huai Kong. Mereka bertiga menunjukkan keheranan, dan kemudian ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Saat berikutnya, mereka bertiga dengan cepat menelan buah suci kegelapan tanpa ragu-ragu. Aturan kegelapan yang kuat merasuki tubuh mereka bertiga. Di bawah buah suci kegelapan ini, kekuatan asli kegelapan pada mereka bertiga perlahan berubah dalam sekejap, seolah-olah ada transformasi baru.
Buah suci kegelapan mengandung aturan klan gelap dan alam semesta ini, dan menyerap kekuatan di dalamnya sudah cukup bagi mereka untuk memiliki sedikit pemahaman tentang jalan surgawi alam semesta ini. Di saat yang sama, buah suci kegelapan juga bisa meningkatkan kekuatan mereka. Namun, asal-usul yang terkandung dalam buah suci gelap itu sendiri tidak terlalu kuat. Itu hanya pengantar yang memungkinkan orang-orang gelap untuk mengintegrasikan langit, bumi, dan jalan surga ini. Oleh karena itu, meskipun aura Perisen Huang dan yang lainnya telah meningkat, peningkatannya tidak terlalu bagus. "Terima kasih, tuanku," ucap Perisen Huang dan yang lainnya memberi hormat dengan penuh semangat. Hanya saja, tidak menunggu kata-kata mereka jatuh. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba menunjuk. 4 berkas cahaya langsung memasuki tubuh Perisen Huang, Tianhe Shengzi, Huai Kong, dan Fei Yifel. Ini adalah sumber tertinggi setengah langkah yang didapat Qin Chen di sini, dan darah Raja Gelapnya sangat rumit, dan hanya menelan bagian paling murni dari sumber tertinggi setengah langkah ini. Adapun sumber kegelapan yang tersisa, itu menjadi kotoran dan tinggal di tubuh Qin Chen. Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa jika dia menyerap sumber kegelapan seperti itu ke dalam tubuhnya, itu akan membahayakan latihannya di masa depan. Oleh karena itu, Qin Chen secara langsung menanamkan kekuatan tertinggi setengah langkah ini ke dalam tubuh Perisen Huang dan yang lainnya. Saat berikutnya, dia merasakan kekuatan di tubuh Perisen Huang dan yang lainnya tiba-tiba melonjak, dan aura yang berdebar keluar dari tubuh mereka. Melihat pemandangan seperti itu, Lady Sikong tampak kaget. "Tuan muda, jika Anda melakukan ini, itu akan menjadi tak tertahankan bagi mereka. Ini adalah asal dari kelas tertinggi setengah langkah. Beberapa dari mereka bahkan bukan Tianzun," ucap Lady Sikong ekspresinya luar biasa ketakutan. Dia bisa tahu sekilas bahwa Qin Chen akan menyuntikkan sumber tertinggi setengah langkah ini langsung ke tubuh Perisen Huang dan yang lainnya, tetapi bagaimana ini mungkin? Seberapa kuatkah sumber tertinggi setengah langkah? Belum lagi Perisen Huang dan talenta biasa lainnya, bahkan dia harus menghadapinya dengan hati-hati dan tidak berani gegabah. Bahkan jika kekuatan semacam ini 1/1000, itu cukup untuk meledakkan Perisen Huang dan yang lainnya dalam sekejap. Benar saja, wajah Perisen Huang dan yang lainnya kesakitan. Kekuatan tertinggi setengah langkah yang mengerikan mengamuk dengan gila-gilaan di tubuh mereka, seolah-olah akan meledak. "Stabilkan," ucap Qin Chen menjerit rendah, sosoknya berkedip, dan dia tiba-tiba muncul di sebelah Perisen Huang dan yang lainnya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan aura gelap yang mengerikan langsung ditekan. Itu adalah kekuatan darah Raja Kegelapan. Namun, kontrol Qin Chen atas kekuatan kegelapan telah mencapai titik kemahiran ekstrim. Dia dengan cerdik menyembunyikan kekuatan darah Raja Kegelapan. Di bawah tekanan darah Raja Kegelapan, kekuatan kerusuhan setengah langkah tertinggi di tubuh 4 orang itu seperti semut yang menggigil, tidak lagi berani lancang, dan dengan cepat diserap oleh Perisen Huang dan yang lainnya. Kekuatan di tubuh Perisen Huang dan yang lainnya meroket dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, dia langsung melangkah ke alam Tianzun. Terlebih lagi, setelah memasuki tahap awal Tianzun, dia masih terus meningkat. Puncak awal, di jangka menengah Tianzun, itu sudah dekat dengan puncak jangka menengah, dan kemudian mereda. Dan Fei Yifel, yang awalnya berada di alam Tianzun, telah meningkat lebih jauh lagi. Aura di tubuhnya meresap seperti lautan luas, menerobos dari puncak pada tahap awal. Jangka menengah, puncak jangka menengah, tahap selanjutnya, baru pada tahap selanjutnya dari alam Tianzun ia mereda, dan hanya selangkah lagi dari puncak tahap selanjutnya. Aura mereka berempat menjadi tenang, dan aura yang sangat mengerikan muncul. Pemandangan seperti itu benar-benar membuat Lady Sikong tercengang. Bagaimana cara melakukan hal ini? Dalam sekejap, Perisen Huang dan yang lainnya menerobos beberapa level. Metode semacam ini seperti dewa. Lebih kuat dari master tertinggi seperti ayahnya. Saya khawatir itu tidak bisa dilakukan. Adapun Perisen Huang dan yang lainnya, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa bernapas. Keadaan puncak jangka menengah. Apakah ini nyata? Beberapa orang mencubit dirinya sendiri dengan keras, seolah-olah sedang bermimpi. Dengan budidaya seperti itu pada usia seperti itu, Qin Chen telah meningkatkan bakat mereka dari kesombongan biasa ke tingkat kaisar dalam satu gerakan.
menyelamatkan mereka dari kerja keras setidaknya 1000 tahun. Fei Evil juga sangat bersemangat. Tianzun di tahap selanjutnya, dengan kekuatan seperti itu, dia cukup untuk menjadi Kapten Inspektur Tanah Suci Sikong. Ini adalah perubahan di dunia dan bawah tanah, seperti orang yang terlahir kembali. Oke, Tuan muda ini telah meningkatkan kekuatan di tubuh Anda hingga ekstrim, dan masih ada beberapa sumber tertinggi setengah langkah yang tersisa di tubuh Anda. Selanjutnya, Anda sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini dan mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Terima kasih, Tuanku. Mulai sekarang, saya akan mengikuti petunjuk Tuanku. Selama Tuanku memberi perintah, saya akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Ucap Peri Shen Huang gemetar. Pada saat ini, bahkan jika Qin Chen bertanya langsung padanya, dia tidak akan menolak. Tidak perlu melewati api dan air, tapi aku membutuhkan beberapa orang untuk mengikutiku saat aku berjalan di benua Yu Hitam di masa depan. Jika kamu mencapai sesuatu di masa depan, kamu bisa mengikutiku. Ucap Qin Chen tersenyum. Segera, Peri Shen Huang dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan. Setelah begitu banyak pengalaman, mereka telah melihat bahwa identitas Qin Chen di benua Yu Hitam pasti luar biasa. Dengan bakat mereka, hanya itu yang mereka miliki dalam hidup ini. Tetapi jika mereka bisa mengikuti Qin Chen, masa depan pasti bukan masalah kecil. Memikirkan hal ini, Peri Shen Huang dan yang lainnya merasa bersemangat. Tentu saja, premisnya adalah Anda dapat mencapai sesuatu, jika tidak. Ucap Qin Chen tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Peri Shen Huang dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kepahitan. Mereka sudah mengerti maksud Qin Chen. Artinya, meskipun mereka semua telah dipromosikan ke ranah Tianzun puncak jangka menengah, mereka dapat dianggap sebagai penguasa tertinggi dalam keluarga. Namun bagi Qin Chen, mereka masih terlalu lemah. Kecuali mereka bisa dipromosikan ke level yang lebih tinggi, mereka berhak untuk mengikuti. Satu sama lain, pikirkan tentang itu. Bahkan Nona Sikong hanya bisa menjadi pelayan pihak lain. Apakah ada sesuatu yang patut dilonggarkan dalam budidaya mereka? Untuk sesaat, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengertakkan gigi. Setelah kembali, mereka segera mundur untuk berlatih. Dengan basis kultivasi mereka saat ini dan sumber tertinggi setengah langkah, jika mereka berkonsentrasi pada kultivasi, mereka mungkin dapat mencapai apapun di masa depan. Bahkan menjadi yang tertinggi bukanlah hal yang mustahil. Premisnya adalah bahwa ada sumber daya yang cukup. Bisakah keluarga mereka memikirkan hal ini? Beberapa orang merasa getir. Keluarga mereka bukanlah keluarga tingkat atas di benua Yu Hitam. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang cukup. Tuanku, selamat tinggal, ucap Peri Shen Huang dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka, berbalik dan hendak pergi. Semuanya, tunggu sebentar. Saat ini, Lady Sikong tiba-tiba berbicara dan menghentikan beberapa orang. Lady Sikong tersenyum sedikit, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan sebuah tanda dengan cepat terbang dari tangannya, dan jatuh ke tangan Fei Evil dan yang lainnya. Beberapa dari Anda adalah talenta luar biasa di benua Yu Hitam saya. Jika Anda tidak keberatan, ambillah token emas tanah suci ini dan bawa beberapa dari Anda ke tanah suci Sikong saya. Saya yakin tanah suci Sikong akan memperlakukan kalian dengan baik. Ucap Lady Sikong tersenyum kecil. Tatanan emas tanah suci. Gumam Fei Evil melihat token di tangannya, menunjukkan keterkejutan. Tatanan emas tanah suci sudah terkenal, perintah ini adalah tanda tertinggi tanah suci Sikong di benua Yu Hitam, yang dikeluarkan oleh Lord Sikong Zen sendiri. Siapapun yang memiliki perintah ini akan menerima pelatihan tingkat tertinggi. Selama Anda memasuki tanah suci Sikong dengan token ini, Anda dapat menikmati budidaya sumber daya tanah suci Sikong yang tak ada habisnya. Namun, meskipun Peri Shen Huang dan yang lainnya bersemangat di hadapan tatanan emas tanah suci, mereka tidak langsung menyetujuinya, tetapi menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen. Tanpa perintah Qin Chen, beraninya mereka setuju. Melihat Peri Shen Huang dan yang lainnya menunjukkan keraguan, Lady Sikong tidak bisa menahan senyum pada Qin Chen. Tuan, Anda tidak menyalahkan saya karena ceroboh bukan? Qin Chen tersenyum sedikit, dan berkata, karena ini adalah niat baik dari keluarga Sikong, kalian dapat menerimanya. Baik tuanku,
Dengan perintah Qin Chen, Peri Shen Huang dan yang lainnya setuju. Segera, sosok beberapa orang berkedip dan meninggalkan kedalaman makam darah Suhua dalam sekejap. Ayo pergi. Setelah Peri Shen Huang dan yang lainnya pergi, Qin Chen melangkah keluar dan berjalan maju. Kemana kita akan pergi? Ucap Lady Sikong bertanya dengan ragu. Ikuti aku dan kamu akan tahu. Ucap Qin Chen tersenyum ringan, dan tiba-tiba dia meninju ke arah pusaran inti makam darah. Dengan keras, pusaran hitam pekat muncul di depan mereka berdua. Qin Chen melangkah keluar dalam satu langkah, memasuki pusaran dalam sekejap, dan menghilang. Ketika Lady Sikong melihat pemandangan ini, dia terkejut. Ini. Qin Chen sebenarnya ingin memasuki kedalaman makam darah Suhua, bukankah ini mencari kematian? Kedalaman makam berdarah ini adalah tempat paling berbahaya di tanah leluhur yang gelap. Dikabarkan bahwa ada hubungan tertentu antara makam berdarah tersebut. Begitu memasuki kedalaman, leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur akan diganggu dan diserang oleh semua reruntuhan kuburan darah di tanah leluhur yang gelap. Inilah yang dikatakan ayahnya secara pribadi. Sekarang, melihat Qin Chen menerobos ke dalam makam berdarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung berubah warna. Lupakan saja, aku hanya bisa mengikutinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lady Sikong menghentakkan kakinya tanpa tinggal terlalu lama. Dengan sekilas sosoknya, dia mengikuti menghilangnya Qin Chen dan bergegas ke pusaran makam darah Suhua. Saat berikutnya, sosok Lady Sikong dan Qin Chen tiba-tiba menghilang.